Rinjani 100 Sang Raja Terakhir. Alhamdulillah tahun ini berhasil saya selesaikan. Jadi Rinjani race impian, race yang sulit, tapi ya itu merupakan sebuah tantangan bagi saya. Saya udah merencanakan tahun ini dari tahun lalu untuk mengikuti Rinjani 2026, Rinjani 162 2026. Alhamdulillah guys, sudah sampai di Pulau Lombok. Jadi sekarang ini hari Sabtu tanggal 25 April. Startnya baru hari Jumat, tapi persiapan dulu, aklimatisasi dulu, penyesuaian terhadap cuaca Gunung Rinjani. Mau tahu keseruan saya di Rinjani 100 bagaimana? Oke, selamat datang di Lombok. Telepon. Bani, welcome to Lombok. Di kemana tuh? Tiba-tiba nyantai. Halus ya, channel rek dijen. Lintasan. Lupa. Cek kesehatan Rinjani 100. Aja Pak, tanya Pak. Asma ada? Dulu ada. Tapi terakhir kamu kapan? Nggak tahu. Apa lagi ya? Kamu ikut yang berapa kilo? 162 Berangkatnya tanggal 1 1 dari Belanting. Tanyain Bang gimana juara kah? Ambeien ada nggak? Nggak ada, aman. Yang terakhir ada operasi patah tulang. Tidak ada. Pernah hasilnya di dada secara tiba-tiba? Nggak. Tahun ini bawa Indonesia juara Bang ya, kalahin si siapa itu. Sampai Morio itu ya, kalau Beban Morio aja. siapa saya yakin bisa, tapi bisa gede Minas itu Yang bule yang ya, video yang itu itu ya. yang Lituania. Lu tentara kayak emang? Tentara. Rutenya start dari Belanting, itu dari bibir pantai 0 mdpl. 0 mdpl start hari Jumat jam 8 WITA. Start dari bibir pantai. Itu cuacanya panas, teman-teman. Jadi Jauh deh, kayak lebih balik deh. Halo Gege. Hi Bani, how are you? I'm fine. Urutnya ya. Follow me. Oh yes. Bani. Sange Pak. Halo Sange. Halo Sange. It's a nice beach. naik dari kilometer 0 sampai kita ke Anak Dara. Anak Dara itu sekitar 20 kiloan, 20 kilo, kurang dari 20 kilo. Ya kurang dari 20 kilo ke Anak Dara. Nah, kan start itu cuacanya panas, lembab, panas, bikin gerah. Tetapi ketika masuk ke gunung itu dingin. Itu dingin. Jadi
cuaca berubah, cepat berubah dari panas ke dingin. Dari sana saya nggak ada masalah, sampai ketika baru 19,4 kilo ketika turun anak dara, lutut saya kebentur batu. Dag. Aduh, itu sakit banget. Jadi saya ketika itu berhenti nggak bisa ngapa-ngapain karena nahan sakit sekitar 1 menitan ada. Aduh, ini ya langsung saya berpikir, aduh kenapa baru kilometer 19 ini karena kan perjalanan masih panjang, masih sangat panjang. Kilometer 19 dan berarti harus sekitar 140 kiloan lebih lagi untuk nyampe ke finish dengan kondisi yang saat ngebentur itu sakit banget. Tapi ya udahlah, namanya juga trail running, namanya perlombaan itu seperti kehidupan, ada cobaannya, ya kita harus bagaimana cara bisa mengatasinya. Ya saya dari sana berhenti dulu, ya berpikir positif, berpikir bagaimana ya mudah-mudahan aja sakitnya nggak kerasa lagi. Tapi ya karena tahu ngebentur, awal-awalnya enak, masih di WS juga nyampe WS desa adat dalam keadaan berdarah, belum kerasa apa, paling linu sedikit, ngilu sedikit, tapi masih bisa ditahan. Nah, tim medis saya bilang, oh lutut saya kebentur batu, terus tim medis bilang mau diobatin nggak. Nah dari sana saya tuh kalau misalnya diobatin itu kan luka terbuka, takutnya pedih malah kayak gimana, ya udah milih nggak usah diobatin, ya saya bisa tahan lah. Rinjani 100. Mana suaranya Rinjani? Gimana nih? Bentar dulu. Rinjani harus jaga emosi, jangan terlalu gas. Aduh, kasih kuah lah. Ada kuahnya ini. Sendoknya ada kan? Ada. Sendok pun ada, kasih kuah. Udah. Pakai sendok kan? Ada toko lagi. Ada kuahnya itu. Ini mas. Ada sebentar dong. Cali ke apa? Ketingkat dong. Dia Jawa lupa. Tambah lagi si Sanggi. Tahun lalu. Berarti bawa Rekor tercepatnya 3,5 jam ini. Konten kreator dong. Mana? Semangat. Kemudian berkudu. Udah, thank you. Enak dermatik. Ya, mana? Terus. naik ke Sempana, naik Nanggi, Sempana. Nah dari sana cuaca mulai dingin karena hujan. Tadi dari pantai panas ke Nanggi, ke puncak gunungnya tuh jadi
Rinjani ini di bukit-bukit Sembalun itu terbuka, teman-teman, terbuka. Tantangannya bukan hanya elevasi tetapi juga cuaca, dari panas dingin. Terbuka di Sempana, terbuka, kena badan, kena dingin ya tetap masih bisa moving. Itu saya di WS ada WS bayangan sih di atas di Sempana, makan ada Fitbar karena sebagai official sponsor untuk energi bar, Fitbar. Saya makan Fitbar sambil minta minum, udah lanjut. Terus dimakan juga di perjalanan itu, makan pisang yang saya bawa dari WS Desa Adat ke Pusuk. Dari sana relatif tidak ada kendalanya hanya karena dingin, tapi kita bisa moving. Sudah, dan nyampailah ke WS Pusuk ya sesuai target 3 jam 40 menit dari WS Desa Adat. Ya lebih lambat 10 menit dari rekor Serpat tahun lalu, ya nggak masalah gitu. Itu sesuai, waktu masih sesuai target. Nyampe ke sana nggak di sana nggak ada nasi, tapi untungnya ada temen yang support, dia bawain ubi cilembu. Saya dari sana karena pengen BAB, ke toilet dulu BAB biar enteng. Udah BAB langsung minum makan ubi cilembu yang dikasih itu, nikmat banget, lezat banget. Langsung terasa asalnya lapar, kenyang, ubi cilembu. Terus di WS minum cola, bawa refill air. Sore. Enggak, mereka berdua. Sama saya berapa? Lumayan sih tadi. Terus Oji. Soalnya pada lama tadi di Sadat. Mahdi Indonesia di belakang saya siapa? Kalau tadi. Yo gas. Yo. Indonesia. Lanjut lagi itu di menuju Kondo. Downhill jalan aspal, nggak ada kendala. Meskipun agak ngilu dikit, lutut yang kiri yang kebentur itu ngilu dikit, tapi masih bisa saya tahan. Naik, turun, kemudian naik. Dari sana juga saya belum ada kendala. Ada WS, ada checkpoint di Puncak Kondo karena WS-nya ada di bawah di Savana Propok. WS di bawah. Nah, dari sini mulai ada kendala kayak masuk angin kayak gitu, karena mungkin harusnya ganti baju. Jadi harusnya saya di WS Pusuk itu ganti baju karena udah kedinginan, harusnya ganti baju di lap, tapi enggak saya ganti baju. Nah, emang enggak ya masih relatif nyaman, tapi ternyata itu merupakan suatu kesalahan. Ya setelah itu tadi dari WS dari WS Pusuk ke Savana Propok udah mulai agak oleng karena masuk angin. Nah, dari Savana Propok minta nasinya ternyata nggak ada, ya udah makan yang karbo yang ada aja. Ternyata ada roti, saya makan roti cukup banyak sambil ya energi gel saya konsumsi selama perjalanan, EJ Sport selama perjalanan.
Itu yang ngebantu terus moving. Nah, dari sana udah mulai oleng. Refueling sih penting untuk lari yang berpuluh jam. Berpuluh jam itu penting banget, jangan sampai telat. Nah, dari sana saya sepertinya telat untuk memasukkan makanan padat. Makanan padat kalau gel saya rutin. Kemudian juga selama perjalanan minum elektrolit aman. Nah, udah dari Savana Propo ke WS Drop Bag. Dari drop bag salahnya saya di drop bag itu udah mulai kurang nyaman di drop bag. Tadinya saya mau makan, nah salahnya saya harusnya di drop bag itu ada nyimpen nasi atau makanan padat, tapi ternyata enggak. Karena saya pikir di WS ada, ternyata enggak ada, cuman ada air aja karena emang WS drop bag bukan WS utama. WS utamanya adalah di Tengengen di pos 2. Jadi harus dari WS drop bag ke pos 2. Ya udah saya jalan ke pos 2. Full jalan, udah mulai oleng, full jalan padahal nggak terlalu gradien elevasinya juga nggak terlalu tinggi, tapi udah mulai oleng jadi full jalan lambat sekali. Pace 12 itu per kilonya padahal elevasi nggak terlalu tinggi itu. Nah, singkat cerita nyampe lah ke WS Tengengen pos 2 Sembalun. Sampai sana minta minta makan dan ternyata ya ada bakso. Panitia nggak menyediakan nasi di sana. Ada bakso, saya makan bakso sama karbo kentang bulat-bulat itu. Karena buat nanjak yang paling sulit, nah ini bagian yang part tersulitnya itu nanjak Rinjani karena dari kilometer 70 sampai kilometer ya sekitar kilometer 70-an sampai di puncak Rinjaninya tuh kilometer 82, teman-teman. Dari sana mulai oleng, udah mulai ngantuk dan lapar itu udah nggak ada ya nggak ada tenaga. Saya bareng sama Hariri dan pelari Jepang Tomo udah duluan, Hariri sama pelari Korea. Tapi mungkin pelari Korea ada di belakang Hariri, jadi saya Hariri nanjak itu. Hariri nggak terlalu jauh dari saya. Nah, sebenarnya saya tuh pengennya tuh bareng sama Hariri. Nah, saya tidur di jalan, tidur di tengah jalan, biar kalau ada orang yang lewat bisa ngebangunin saya karena saya tahu di belakang itu nggak ada siapa-siapa lagi selain Hariri. Nah, pengennya tuh barengan. Ternyata Hariri juga tidur di sana. Jadi nggak barengan. Saya bangun, oh belum ada, ya udah lanjut. Nah, sampai Pelawangan Sembalun nih miskomunikasi. Nyampe sana kan harusnya ada WS. Ternyata WS-nya kok tutup. Kok tutup. Oh, ternyata itu WS untuk 27 kilo belum buka, emang belum buka, lombanya juga masih hari Minggu. Itu Sabtu pagi saya nyari WS. Oh, nggak ada. Di Pelawangan 1 ya, di Pelawangan 1 WS nggak ada. Aduh, ini gimana? Ketemu temen juga, oh nggak ada Kak, nggak ada. Tadi juga nanya-nanya. Saya udah ke sana nggak ada. Emang nggak ada. Nah, ternyata WS-nya tahun ini pindah ke Pelawangan 3. Sedangkan di jam titik WS-nya itu di Pelawangan 1. Oh iya, ini harusnya titiknya di sini, tapi nggak ada. Aduh, itu saya nunggu. Ini gimana? Nunggu miskomunikasi, nunggu. Aduh, WS nggak ada. Sedangkan harus ke puncak. Gimana? Saya minta ke teman minta air. Oh, porternya belum bangun karena emang subuh masih pada tidur. Udahlah.
butuh apa, ah udahlah nggak apa-apa jalan aja dulu sampai ke puncak. Nah dari sana, masa kalau nggak ada WS nggak akan bener. Ternyata Pelawangan 3 ada WS. Nah, yang orang WS-nya juga kan kebetulan orang Bandung, itu Mang Nur Huda orang Bandung. "Kang, lama ini ditungguin." Saya nunggu, saya juga nunggu di Pelawangan 1. "Oh iya ini digeser." "Oh, saya nggak tahu, kirain nggak ada." Makanya, eee, mau minta mau minta makanan atau minuman dulu ke siapapun yang di sana. Oh, tahu gitu saya istirahat mending kalau misalnya lelah, istirahatnya mending di WS lebih proper, ada kursi, ada makanan gitu. Jadi ya itulah miskomunikasi, ternyata WS-nya sedikit ke atas di Pelawangan 3 udah makan bakso, ada bakso nikmat banget baksonya. Itu lanjut ke puncak juga itu lambat banget karena angin kenceng dan dingin. Lambat banget. Aduh ini. Saya tena kasih si gondrong. Sampai puncak dengan penuh perjuangan. Dengan penuh perjuangan, aduh itu ya dalam ultra trail itu saya masih belum bisa mempertahankan tenaga yang konstan. Kalau si Zairan Lee dia bisa konstan terus dari start sampai ke finish itu harus belajar sih, harus belajar. Pelari Indonesia harus banyak belajar daripada pelari luar. Bagaimana refueling, dia ternyata banyak makan, banyak sekali makan. Ya device-nya juga bekal makan karena kan bahan bakar manusia itu makan karbohidrat. Di Zairan itu emang makannya sering, jadi bisa konstan terus. Kalau saya tenaga tuh naik turun, kayak pas naik Rinjani nggak bertenaga, kemudian ada lagi setelah makan, tapi setelah makan tenaga nggak langsung ada, baru beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian baru ada lagi ngegas lagi. Turun ke Danau Segaranak dari Pelawangan Sembalun, turun ke Danau Segaranak, pes udah jalan. Nah ternyata di Danau Segaranak karena terakhir saya ke sana 2018, sekarang udah berbeda, udah sangat berbeda. Jalurnya juga beda karena longsor, yang jalur yang dulunya longsor sekarang ganti jalur. Ternyata nyebrang danau, kita harus nyebrang danau dalam kondisi ya udah kedinginan, dingin. Ini disuruh nyebrang danau, dingin lagi. Ya udahlah itu karena emang harus. WS-nya juga ternyata jauh teman-teman, jauh dari danau nyebrang tuh melipir danau single track itu. Makanya pelari 60 sama 100 juga kayaknya nggak bisa nyalip-nyalipan pas pas melipir danau. Udahlah nyampe ke Pelawangan Senaru. Nah, di Pelawangan Senaru teman-teman ada WS. Nah, dari sana saya emang udah lemes juga di WS. Ditawarin, "Mau makan? Ada apa?" "Ada mau mie kuah, mie goreng." Ah, udah mie goreng pakai telur. Ini penuh kesukaan saya ketika di Manglayang. Itu. Dan ternyata bikin dulu saya makan agar, saya makan banyak di WS-nya ada agar, minum Coca-Cola, terus ada mie yang tadi. Mie tadi itu yang dibikinin itu nikmat banget. Nah, dari sana
mulai ketemu Taro sama pelari Jepang sama pelari Korea yang tadi. Jadi saya di sana udah posisi ke-6 atau ke-7, ke-6 ke-7. Lanjut ke danau itu pelari Korea duluan. Pelari Korea duluan bib 5063, bib 5063 pelari Korea duluan. Terus saya salib di perjalanan dari Pelawangan Senaru ke Senaru. Taro ada di belakang saya. Udah nah ternyata teman-teman di Senaru itu, di Senaru panas banget, apa harudang engap gitu. Jadi udah kelembabannya tinggi, jadi bikin badan panas. Kenapa ini di gunung, padahal di gunung tapi kok panas sih. Ya udahlah, dari ya sabar. Dalam ultra itu kita harus bersabar, itu kuncinya sabar. Lanjut sampai ke WS. Di WS-nya itu ada di restoran, jadi enak. Petugas WS-nya nanya mau order apa. Oh, ada sop. Ya udah, saya order sop. Saya nyampe, kemudian Taro nyampe, pelari Jepang, kemudian yang pelari Korea itu yang di 5063. Saya makan, Taro juga makan, ganti baju. Di sana ada drop bag, ganti baju, saya ganti sepatu. Saya baru ganti sepatu di Senaru. Jadi di Senaru ganti sepatu menuju ke Torean. Jadi dari Senaru ke base camp Torean. Dari Senaru ke base camp Torean, Taro duluan 10 menit kemudian baru saya. Di sana panas, di sana itu marking ada jarang-jarang, tapi GPX itu akurat, aman. Saya ngikutin GPX sendirian, lari sendirian sampai ke WS Torean. Jadi sebelum naik ke Torean, ke pos Torean, pos pendakian Torean ada WS. Nah, di sana saya ketemu Taro. Nah, dari sanalah mulai saya barengan, karena Torean tahu jalan sudah panjang, jaraknya panjang, dan malam sendirian ya lebih enak sih berdua ya. Jadi berdualah sama Taro ketika di Torean. Ke jalur Torean itu berdua, saya dan Taro berbagi makanan. Dia punya pil kafein kasih ke saya ngasih Taro juga makanan, kacang-kacangan Taro. Jadi saling berbagi melewati dinginnya gunung tengah malam berdua itu lebih baik, itu enak. Ya, terus. Semuanya. Nah, sekarang kita berapa jam? Belum tidur ya? Ya. Ya, yang kedua malam. Itu juga kita tidur. Tanpa 2 hari ya. Makasih sudah. Kita lihat bunga ya. Ya singkat cerita sampai ke Pelawangan Senaru, ke Pelawangan Sembalun lagi. Jadi ke Pelawangan dari Torean ke Pelawangan Sembalun lagi. Nah, ternyata saya sama Taro ke WS lagi, ke WS belok kanan agak jauh. Nah, kata WS-nya, oh nggak usah ke sini lagi, harusnya langsung tadi belok ke kiri. Kirain harus ke sini, ya itu lumayan sih naik turun agak jauh. Ya udahlah, nggak apa-apa, karena nggak tahu. Ya udah, karena udah ke sana minta WS. Harusnya emang WS-nya langsung di WS 27. Udah ke sana makan bakso dulu, seger banget, enak banget baksonya. Udah nggak ada nasi, turun
turun ke barengan sama Taro ke Tengengean pos 2. Nah dari sana saya ngelihat peserta 30 itu udah 36 udah start, peserta 36 sudah start, jadi kelihatan lampu headlamp sangat banyak. Wah seru banget, indah banget. Dari atas ngelihat ke bawah, oh headlamp, ketemu pelari-pelari 36 kilo, membuat saya lebih bersemangat lagi. Ketemu mereka ada energi lagi. Jadi kalau ketemu orang itu ketika lomba, ketika kita udah drop, buat saya sih sebuah energi positif. Go, 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 go. 36. Yo. You come from? Yes. Arif Wismoyono. Arif Wismoyono. 36? 36. Yes. Wah, Bang Arif. Yes. Oh my god. 36. Enggak, saya 3162. Go, gas, gas. Nomor 1 12 menit. Yo, gas, gas. Ya, ya, ya. Nomor 1 12 menit di depan, gas. Pokoknya berapa kilo, Bang? 36. Udah balik. Tiga enam udah balik. 36 udah balik. 36 udah balik. Go, 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 go. Number 4. Lanjut lagi ke bawah ke WS Tengengnya, ya ke pos 2. Makan seperti biasa karena harus makan, udah energi kayaknya udah habis, jadi cepet laparnya. Masih berdua sama Taro makan. Nah lanjut dari pos 2 itu ke Bawaknao, sama makan lagi, di Bawaknao itu energen karena nggak ada nasi. Itu udah lanjut sama Taro nanjak Pergasingan, itu juga sudah mulai udah mulai sangat lambat dan ngantuk kita berdua melewati tanjakan itu dengan teriak-teriak teman-teman supaya tetap fokus karena udah ngantuk banget kita ya. Selama itu mungkin kurang dari 1 jam tidurnya, selama lebih dari 40 jam itu tidur mungkin 1 jam, jadi udah halusinasi, udah teriak-teriak kita saling, karena berdua enak sih, jadi saling ngobrol terus saling memberi semangat, bertukar makanan, berbagi makanan. Itu ya itulah ultra trail. Turun Pergasingan, ngedenger suara dari Race Central, oh akan start kategori 27 kilo. Kita masih jauh. Pelan, suruh nyusul. Nice. Cakep. Sama Mang Taro. Ayo. Lapar dan mengantuk. Kita seperti 2 malam tak tidur.
Aduh. Tunduh. Kita lari di aspal, di road berdua sama Taro. Udah mulai panas cuaca. Jadi nih teman-teman, Sembalun itu di gunung ketinggian 1100-an, tapi kalau udah ada matahari itu panas, bisa sampai 35 derajat. Panas. Beda kalau di Bandung paling di bawah paling 29, ini panas. Nah itulah jadi tantangan di Rinjani itu, selain elevasinya, jalur naik turun yang curam, turunnya curam banget. Di jalan kurus bagus, curam tapi bagus. Itu, dan kesulitannya juga cuaca cepat berubah dari panas gerah, dinginnya dingin banget. Ke puncak Rinjani angin kencang banget. Nah itu jadi cuaca ekstrim itu yang menjadi kesulitan. Evaluasinya apa, Rinjani itu harus banyak makan, nutrisi harus kayak elektrolit itu harus konsisten konsumsi apa buat kafein biar gak ngantuk. Kalau bisa sih kopi. Jadi persiapan perbekalannya, amunisinya harus lebih dipersiapkan, bukan hanya latihan larinya aja untuk Rinjani itu, tapi kayak pelari luar itu mereka berlatih bagaimana cara tubuh mereka menerima gel. Jadi biar gelnya itu cepat terserap. Jadi bagaimana cara tubuh itu menerima gel dengan yang banyak, gelnya banyak. Jadi mereka udah terbiasa, tubuh mereka udah terbiasa, udah langsung menyerap menjadi tenaga. Makanya bisa konstan tenaganya, nggak habis gitu. Kalau saya kan naik turun begitulah seterusnya. Nah lanjut lagi dari WS yang tadi di videoin sama Bani sama Taro, kembali lagi ke WS Desa Adat. WS Desa Adat ini dilewatin 2 kali. Ya. Downhill pergantian mereka dan dia sendiri. Dia taruh makan biar. Nah, satu lagi udah nggak tidur 2 malam, ini halusinasi. Aduh, tolong. Aduh, jangan halusinasi. Pengen cepet beres. Toro, are you okay? Oke. Cuci kepalanya di sana bisa. Apa? Cuci kepalanya. Oh di toilet ya bisa. Oke. Sok, saya tunggu. Kemana? Kayak kemarin. Oh, kesini. Bang itu ya. Tinggal 1 gelang berarti Bang ya, yang di Talaga. Oke, siap-siap lagi nih dengan Ayub dan Kang Taro. Ya, kita kasih semangat dan dukungan 10 km terakhir kawal sampai finish. Yuk, Ini kita ke Bukit Talaga. bisa Bukit Talaga. Ke WS Desa Adat. Nah dari Desa Adat saya kira udah beres, ujian Rinjaninya udah beres. Ternyata harus melewati ke Gunung Telaga, ke Gunung Telaga. Ke Telaga harus lewatin nanjak itu. Saya tanya, ini kemana lagi terakhirnya? Itu ke sana. Kan ada teman yang ketemu, ini kemana lagi? Itu ke sana. Jalur 60 ke sana. Ngelihat dari jalan itu gunungnya gini, gradien 40%, itu mau finish masih dikasih ujian. Dunu iya. Oh, eta. Kacau. Kacau. Kadieu Pak.
luar biasa memang ya, tapi ya itu harus dilewatin. Nah, saya di sana mulai nge-push, Taro mulai kayaknya udah habis tenaganya karena saya pengen di bawah 50 jam, di bawah 50 jam udah nge-push-nya nanjak, udah sampai checkpoint terakhir dapat gelang, lanjut lagi saya push itu, tembak energi gel, ternyata badan udah capek di-push, muntah-muntah dari sana, muntah-muntah, ngecor air semua keluar, tapi udah saya, turunin pace, udah ya agak enak, gas lagi gitu, kasih energi gel dan akhirnya 2 kilo lagi sampai finish. Lihat jalan, kemudian, ketemu Bani lagi, dia ngamerain, berarti tandanya garis finish sudah semakin dekat. Garis finish semakin dekat, karena saya udah niat dari awal, saya pengen mengibarkan bendera merah putih di garis finish Rinjani 162 kilo. Itu mimpi saya. Karena Rinjani itu emang lomba di Indonesia tapi pelarinya banyak yang dari luar. Jadi kebanggaan saya Indonesia harus bisa tampil di rumah sendiri. Jadi motivasi terbesar saya adalah mengibarkan bendera merah putih sampai ke di garis finish Rinjani 100. Meskipun ya mencoba untuk kompetitif, mencoba untuk bertarung, tetapi itulah, inilah hasil maksimal yang bisa saya berikan untuk Indonesia, teman-teman. Mari kita sambut finisher 162 kilometer, Arif Wismoyono from Indonesia. From Indonesia. Pak Aib selamat. Ayo 1 menit lagi 12 kilometer. Ya, Kita 1 kasih menit dulu. lagi. Ya, kita sambil menantikan beberapa detik cut out yang kategori 12 kilo. Oke, silakan Kak Marwa langsung saja ke sana. Congratulations Kang Air, tentunya sesuatu yang tidak mudah untuk menapakkan kaki di garis finish kategori 162 kilo. Oke, dan naik 36 K. Congratulations Kang Air. Congratulations. Bandung, Jawa Barat, Indonesia Kang Air. berhasil menuntaskan jarak 162 kilometer. Rinjani 100.2026. Rina, kita hitung menang. Sekali lagi kita punya Kang Air, mana suaranya? Selamat Kang Aib. Kang Air, selamat. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Arif Wismoyono from Indonesia. Sampai garis finish ya luapan emosi, bagaimana melewati rintangan, bagaimana menahan rasa sakit sepanjang perjalanan, enggak sepanjang perjalanan, ada belasan jam menahan rasa sakit. Ya itu sangat luar biasa teman-teman. Rinjani banyak mengajarkan saya
Jadi manusia itu nggak ada apa-apanya, kenapa? Manusia itu nggak ada apa-apanya dibanding 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 gunung, dibanding alam, dibanding makhluk. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya. Kita harus sabar, harus berusaha untuk tetap berjuang. Jadi itulah teman-teman pelajaran yang bisa dipetik saya dari Rinjani ini. Saya mungkin tidak mendapat hasil yang saya inginkan, tetapi saya banyak mendapat pelajaran dari sini. Mendapat pelajaran kehidupan dari Rinjani. Ya, inilah hasil terbaik tahun ini yang bisa saya berikan untuk Merah Putih. Semoga tahun depan saya diberi kekuatan untuk bisa kembali lagi ke Rinjani, menjadi lebih kuat lagi, dan bisa kembali membawa Merah Putih lebih cepat mencapai garis finish Rinjani 106 jiwa. Saya Arif Ismayono.